Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raihan Diovani Busairi dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris dari kelas 5C, dan di sini saya akan menjelaskan materi tentang manusia dan kebudayaan. Manusia dan kebudayaan, menurut E.B. Taylor, budaya adalah suatu keseluruhan kompleks yang meliputi pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, keilmuan, dan hukum, atau kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Menurut antropologi, kebudayaan merupakan keseluruhan sistem, gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik dari manusia dengan belajar. Gigi Hoddingman dalam buku yang berjudul The World of Man tahun 1959 membedakan adanya 3 gejala kebudayaan. Yang pertama yaitu wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks dari ide-ide atau gagasan, nilai-nilai atau norma, dan peraturannya. Yang kedua yaitu wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat. Yang ketiga yaitu wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia. Adapun unsur-unsur universal kebudayaan dibagi menjadi 7 bagian. Yang pertama yaitu bahasa, yang kedua sistem pengetahuan, yang ketiga organisasi sosial, yang keempat sistem peralatan hidup dan teknologi, yang kelima sistem pencarian hidup, yang keenam sistem religi, dan yang terakhir yang ketujuh yaitu kesenian. Adapun ciri-ciri kebudayaan modern dibagi menjadi 4. Hubungan yang ramai, bergantung pada ilmu dan teknik, sifat progresif atau dinamis. Yang keempat, banyak dan beragam, diferensiasi. Selanjutnya yaitu perubahan kebudayaan. Perubahan kebudayaan dibagi menjadi 2. Untuk yang pertama yaitu perubahan alam. Apa itu perubahan alam? Alam selalu berubah. Lingkungan berubah membawa perubahan. Cara berpikir, hubungan antar manusia, dan status sosial. Yang kedua yaitu proses sosial. Gerak perubahan manusia dalam kehidupannya membawa kepada gerak masyarakat dalam kebudayaan. Kebudayaan dari dalam disebut evolusi. Cara-cara perubahan kebudayaan. Cara-cara perubahan dalam kebudayaan dibagi menjadi 6 bagian. Yaitu yang pertama adalah kongruensi. Suatu unsur budaya asing masuk dalam suatu budaya tertentu untuk mengisi kekosongan karena unsur budaya yang dimasuki belum ada, misalnya budaya teknologi dan elektronika. Yang kedua yaitu fusi. Apabila unsur budaya asing dan sejenis diterima oleh budaya tertentu, membentuk unit baru, seperti contoh keroncong. Yang ketiga yaitu simbolis. Bila unsur budaya asing dan unsur budaya penerima dapat hidup berdampingan, misalnya dalam istilah-istilah keagamaan. Yang keempat yaitu sinkritisme. Bila dua unsur budaya asing, suatu unsur budaya saling bertemu, dan unsur budaya asing dengan unsur budaya tertentu menjadi satu kesatuan yang sebenarnya unsur-unsur budaya tersebut saling berlawanan, seperti contoh terkun, Islam. Yang kelima yaitu akulturasi, yaitu unsur budaya asing diterima disesuaikan dengan unsur budaya penerima, seperti contoh sistem pendidikan di Indonesia. Yang keenam yaitu yang terakhir yaitu asimilasi. Bila unsur budaya asing yang diterima diserap menjadi bagian yang integral dari budaya penerima sehingga tidak dirasakan lagi sebagai unsur budaya asing, misalnya jagung, lombok, tembakau. Selanjutnya yaitu proses penerimaan perubahan kebudayaan. Proses ini terbagi menjadi 6 bagian. Yaitu yang pertama, terbiasanya masyarakat memiliki hubungan kontak dengan kebudayaan dan orang-orang yang berasal dari masyarakat tersebut. Yang kedua, jika pandangan hidup dan nilai-nilai yang dominan ditentukan oleh nilai agama, maka penerimaan unsur baru disensor dulu. Yang ketiga yaitu corak struktur sosial masyarakat atau sistem otoriter. Yang keempat,
Suatu unsur diterima jika sebelumnya sudah ada unsur kebudayaan itu. Yang kelima, apabila unsur yang baru memiliki skala kegiatan yang terbatas dan dapat dengan mudah dibuktikan kegunaannya. Selanjutnya yaitu humaniora dalam konflik kebudayaan. Dalam konflik kebudayaan, nilai-nilai kebudayaan yang satu ditentang oleh cita-cita kebudayaan yang lain. Hal ini menarik perhatian orang-orang kembali pada unsur-unsur manusiawi yang paling hakiki dan abadi sifatnya. Orang-orang selalu menggali lagi dasar humaniora, memilih mana yang lebih sesuai untuk mempertinggi martabat mereka. Seperti contoh, 1. Pada abad Kristus dalam kebudayaan Yunani dan Romawi ada konflik antara falsafah dan sastra. Yang kedua yaitu pada zaman gereja purba dari konflik antara ilmu pengetahuan dan dasar kafir dengan dasar Kristen. Selanjutnya yaitu manusia dan kepribadian. Kepribadian merupakan pribadi, personality atau karakter. Seperti yang pertama yaitu menarik atau halus. Yang kedua, sikap kasar atau keras. Konsep kepribadian dibagi menjadi 5, yaitu corak tingkah laku sosial. Bisa terlihat tampak atau tidak tampak. Yang kedua yaitu corak gerak-gerik badan manusia. Yang ketiga yaitu tingkah laku manusia terhadap alam. Yang keempat, totalitas psikotopistrik yang kompleks. Dan yang kelima, organisasi psikofisik yang dinamik, yaitu penyesuaian diri dengan lingkungan. Untuk selanjutnya itu faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepribadian memiliki 2 macam, yaitu dari dalam atau bawaan atau dari luar, yaitu lingkungan. Aliran-aliran seperti yang pertama yaitu navitisme, yaitu kepribadian seseorang yang dipengaruhi dari unsur bawaan atau bakat sejak dini. Yang kedua yaitu empirisme, kepribadian seseorang yang dipengaruhi oleh pengalaman setelah manusia itu lahir. Yang ketiga yaitu konvergensi, yaitu kepribadian seseorang yang dipengaruhi dari dalam dan luar, misalkan seperti bakat seni dan fasilitas, seperti contoh seorang seniman.